Oke, untuk pertemuan keempat ini kita akan mempelajari volume benda putar, di mana di minggu sebelumnya kita sudah mempelajari kegunaan integral tertentu untuk menentukan luas bidang datar. Nah, sekarang kita akan mempelajari untuk volume benda putar. Nah, volume benda putar, untuk menentukan volume benda putar itu harus memperhatikan bentuk bagian yang akan diputar. Nah, berdasarkan bentuk, maka metode untuk menentukan volumenya itu dibagi menjadi 3 ini: cakram, cincin, dan kulit tabung. Nah, pada dasarnya metode cakram dan cincin ini itu memiliki kesamaan, hanya saja jumlah kurvanya yang berbeda. Nah, untuk kulit tabung sendiri, nah ini berbeda dengan cakram dan cincin. Nanti jika cakram dan cincin dasarnya adalah luas lingkaran, maka untuk kulit tabung dasarnya adalah keliling lingkaran dikalikan dengan tinggi dari persegi dari kulit tabung. Nah, kita ke metode cakram. Nah, metode cakram ini ciri-cirinya adalah putarannya sesuai dengan batas integralnya. Jadi misal batasnya di sumbu X, maka arah putar juga terhadap sumbu X. Nah, dibedakan menjadi dua, yaitu volume benda putar terhadap sumbu X atau yang diputar terhadap sumbu X dan yang diputar terhadap sumbu Y. Yang pertama, volume benda putar terhadap sumbu X, di mana kurvanya hanya ada satu, yaitu Y sama dengan Fx, dan batasnya adalah pada sumbu X. Jadi ini kurvanya, kalau digambarkan ini kurvanya, kurva Y sama dengan Fx, batasnya sumbu X. Sumbu X adalah ini. Kemudian batasnya adalah X sama dengan A sampai B. Jadi ini adalah batasnya, dan diputar mengelilingi sumbu X atau terhadap sumbu X. Jadi arah putarnya di sini. Sehingga gambar ini atau daerah di bawah kurva Fx ini, ketika dia diputar, diilustrasikan untuk diputar sejauh 360 derajat, maka benda yang terbentuk akan seperti ini. Nah, kira-kira akan seperti ini. Jadi ketika daerah ini diputar, maka akan terbentuk volume sebuah benda yang bentuknya padat. Nah, sehingga untuk rumus volume benda putar terhadap sumbu X ini, kita akan menggunakan rumus pi integral batas bawah sampai batas atasnya dikali fungsinya dikuadratkan. Nah, fungsi dikuadratkan, nah ini berasal dari mana? Berasal dari rumus lingkaran. Lingkaran kan luasnya sama dengan pi r kuadrat. Nah, kalau kalian masih ingat, mungkin di matematika atau di fisika juga diajarkan, kalau misalnya di fisika itu kan ada jarak ketika diintegralkan, dari jarak ketika diturunkan akan menjadi kecepatan dan sampai percepatan, dan jika dibalik, percepatan diintegralkan jadi kecepatan, jadi jarak. Nah, ini juga sama, ketika kita punya luas, nah luas ini ketika kita integralkan maka akan menjadi volume. Nah, maka ketika luas rumusnya pi r kuadrat ini, pi r kuadrat, di mana r-nya atau jari-jarinya, nah kalau ini bendanya maka jari-jarinya kan ini. Nah, ini adalah jari-jarinya, di mana jari-jarinya ini adalah tingginya itu y, di mana y adalah nilainya fx, maka luasnya itu sama dengan pi kali fx yang dikuadratkan, di mana tadi luas ketika diintegralkan menjadi volume, maka integral pi f x kuadrat terhadap dx, karena dia diputar terhadap sumbunya x. Nah, integral sehingga volumenya adalah, karena pi adalah konstanta, maka pi nya keluar, integral
dia batasnya sampai mana bendanya? Sampai A hingga B. A hingga B terhadap fx yang dikuadratkan terhadap sumbu x. Nah, untuk yang benda putar terhadap sumbu y bagaimana? Sama saja dengan yang terhadap sumbu x, akan tetapi bentuk fungsinya yang berbeda. Kalau terhadap sumbu x, kalau terhadap sumbu y, bentuk fungsinya adalah x sama dengan fy. Jadi nanti bentuk fungsinya adalah x sama dengan bla 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 y. Jadi nanti variabelnya itu y. Nah, di mana batasnya adalah sumbu x. Garis batasnya adalah A sampai B pada sumbu x dan diputar mengelilingi sumbu y. Batasnya ada pada y ya. A sampai B pada garis y dan diputar mengelilingi sumbu y. Seperti yang di awal dibilang, kalau untuk metode cakram ini, batas dan arah putar atau sumbu putar itu sesuai atau sama, sehingga benda yang dibentuk akan seperti ini. Jadi kalian bayangkan saja seperti gentong ya, tapi gentongnya nggak berlubang tapi padat di dalamnya. Nah, itu adalah ilustrasi benda putarnya atau volumenya. Nah, sehingga rumus volumenya sama seperti yang terhadap sumbu x, tapi nanti fungsinya saja yang berbeda dan terhadap sumbu y. Kemudian untuk contohnya, tentukan volume benda putar yang terjadi jika bidang datar yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x. Berarti di sini kita tahu fungsi fx-nya adalah x. Batasnya mana? Batasnya sumbu x. Garisnya x sama dengan 3. Berarti batasnya adalah dari 0 sampai dengan batasnya 3 kalau ditelisik pada gambarnya. Jadi 0 sampai 3. Berarti 0 ini adalah A-nya, 3 adalah B-nya. Seperti itu. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Langkah pertama, kita identifikasi pada kurva. Nah, kedua batasnya. Batasnya apa? Batasnya tadi garis x sama dengan 3 di sini. Nah, kemudian sama apa batasnya? Kalau sama dengan 3 sama apa? Sama 0, karena di gambarnya itu dimulai dari 0 daerahnya. Maka tadi batasnya ketemu 0, x sama dengan 0 dan x sama dengan 3. Nah, identifikasi pada kurva. Kurvanya tadi apa? Kurvanya adalah fx sama dengan x. Kemudian yang ketiga, tentukan rumus. Rumusnya pakai mana? Cara menentukan rumus kita lihat. Dia di soal mengelilingi sumbu apa? Batasnya di mana? Di sumbu apa? Nah, di soal dia mengelilingi sumbu x, sehingga karena dia mengelilingi sumbu x, kita menggunakan rumus yang ini. Berarti V sama dengan, berarti langkah yang ketiga ini kita tahu rumusnya V sama dengan Pi integral A hingga B untuk fx yang dikuadratkan terhadap dx. Nah, setelah itu barulah kita yang keempat masukkan batas dan fungsinya. Nah, barulah nanti kelima integralkan. Nah, sekarang kita jawab. Nah, ini adalah ilustrasi ketika daerah ini diputar terhadap sumbu x. Jadi ini diputar terhadap sumbu x, jadinya seperti kerucut. Nah, pertama tadi kan sudah tahu ya pakai rumus yang mana. Rumusnya kan pakai yang ini karena dia diputar terhadap sumbu x. Kemudian fx-nya apa? Fx-nya sama dengan x, dimasukkan. Berarti V sama dengan Pi A hingga B. A-nya tadi 0, B-nya 3. 0 sampai 3 dari fungsi fx yang dikuadratkan.
fx-nya tadi kan x ya, maka x yang dikuadratkan berarti x kuadrat dx. Sehingga fungsi barunya, atau ya bisa kita sebut fungsi barunya adalah gx, maka gx sama dengan x yang dikuadratkan berarti x kuadrat. Sehingga integral dari x kuadrat adalah sepertiga x pangkat 3. Pangkatnya jangan lupa ditambah dengan 1. Sehingga hasil integralnya adalah v sama dengan pi dikalikan ketika g besar dimasukkan angka 3 dikurangkan dengan ketika g besar dimasukkan angka 0. Nah, sekarang kita masukkan g besar tadi apa? G besar tadi kan sepertiga x pangkat 3. Berarti pi dikali g besar yang dimasukkan angka 3 x-nya. Berarti sepertiga x-nya diganti 3. Sepertiga kali 3 kuadrat. Dikurangi g besar yang x-nya diganti dengan 0. Berarti sepertiga 0 pangkat 3. Berarti ini 0 ya. Berarti tinggal sepertiga kali 3 pangkat 3. 3 pangkat 3, 27. 27 bagi 3, 9. Maka 9 kurangi 0, ini 9, berarti pi kali 9. 9 pi satuan volume. Nah, contoh yang kedua. Kalau contoh yang pertama tadi terhadap sumbu x, contoh yang kedua terhadap sumbu y. Caranya sama, kita identifikasi dulu. Fungsinya apa? Nah, ingat, kalau terhadap sumbu y, maka fungsinya harus fy. Berarti dalam bentuk x sama dengan bla 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 y. Nah, kita lihat di sini bentuk fungsinya y sama dengan x kuadrat, maka harus dirubah dulu. Y sama dengan x kuadrat, maka harus dirubah. Kita jadikan x bla 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 y, gitu ya. Jadi x sama dengan, kan y sama dengan x kuadrat. Nah, untuk menjadikan x bla 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 y, maka kedua ruas kita akar. Berarti y sama dengan x kuadrat. Kedua ruas itu diakar, maka akar y sama dengan x kuadrat yang diakar. Nah, x kuadrat diakar, akar y tetap akar y, x kuadrat diakar berarti dia x, maka fungsi x bla bla y itu adalah x sama dengan akar y atau y pangkat setengah. Nah, caranya sama, sehingga kita nanti pakai rumus v sama dengan pi integral a hingga b fungsi y dikuadratkan terhadap dy. Nah, tadi kan fy-nya atau bentuk x bla bla y-nya itu kan akar y ya, akar y atau sama dengan y pangkat setengah. Nah, sehingga ketika dimasukkan ke rumus ini, berarti kan akar y kuadrat. Nah, akar y dikali akar y, maka akar y dikalikan akar y berarti sama dengan y. Maka fungsi yang baru atau kita sebut misalnya ini adalah gy, ini gy ya, gy sama dengan y, sehingga integral dari y ini y, maka setengah y kuadrat. Sehingga ketika G5 atau ketika nilai y-nya digantikan dengan 5, maka nanti dikurangkan dengan G2 ketika nilainya diganti 2, maka setengah dikali 5 kuadrat, karena hasil integral maka setengah y kuadrat ya. Nah, y-nya diganti dengan 5, maka setengah 5 kuadrat dikurangi setengah kali 2 kuadrat, karena batas bawahnya 2, maka y-nya diganti dengan 2, setengah 2 kuadrat, maka sama dengan pi kurung 25 per 2, 5 kuadrat 25 dibagi 2, dikurangi 2 kuadrat bagi 2, 4 per 2, maka hasilnya 25 kurangi 2, ini sudah sama ya penyebutnya, maka tinggal dikurangkan 25 dikurangi 4, 21, maka hasilnya adalah 21 pi satuan volume. Nah, seperti ini. Nah, kemudian itu untuk metode cakram. Nah, metode cincin pun sama. Yang membedakan adalah dibatasi oleh dua kurva dan arah putarannya sesuai dengan batas integral. Sama seperti metode cakram. Arah putaran dan batas integralnya sama. Jadi kalau arah putaran pada sumbu X
batas integralnya juga pada sumbu X, dan dibedakan menjadi dua, yaitu dibedakan diputar terhadap sumbu X dan sumbu Y, sama ya dengan metode cakram. Nah, kalau diputar terhadap sumbu Y, berarti ada dua fungsi, Y1 dan Y2, dan garis batasnya X, kemudian diputar mengelilingi sumbu X. Ingat, karena dia metode cincin, maka batas dan sumbu putarnya itu sama. Ini X dan ini juga X. Sehingga untuk rumusnya kita bisa menuliskan Pi integral A hingga B dari fx kuadrat dikurangi gx kuadrat dx. Nah, yang membedakan ini. Jadi, kalau misalnya metode cakram, kita tinggal mengkuadratkan satu fungsi. Tapi, kalau metode cincin, kita mengkuadratkan kedua fungsi, kemudian setelah dikuadratkan masing-masing fungsi dikurangkan. Nah, misal di sini ada y sama dengan fx kuadrat, y sama dengan fx dan y sama dengan gx. Sehingga yang ini dikuadratkan, dan ini juga kemudian dikuadratkan. Setelah y1 dan y2 dikuadratkan, hasil kuadratnya dikurangkan. Nah, caranya ketika dia terhadap sumbu X, maka fungsi yang di atas dikurangkan fungsi yang di bawah. Jadi yang di atas kan fx, yang di bawah gx. Nah, kemudian untuk yang terhadap sumbu y juga sama. Bedanya hanya sumbu putarnya saja. Ketika dia diputar terhadap sumbu y, berarti kan tegak ya, dan tengahnya akan bolong. Jadi inilah kenapa disebut cincin, karena dia menyerupai cincin. Areanya yang pinggirnya. Sehingga nanti volumenya Pi integral A hingga B, di mana batasnya ini adalah pada garis Y ya. Nah, ini batasnya. Kemudian Fy kuadrat, jadi fungsi yang ini dikuadratkan, dikurangkan dengan fungsi yang ini dikuadratkan. Nah, kalau terhadap sumbu Y, maka dengan catatan cara mengurangkannya, kurva terjauh dari sumbu dikurangkan dengan kurva yang terdekat terhadap sumbu putarnya. Nah, ini untuk contoh yang ketiga. Jadi, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X2, Y sama dengan X kuadrat, garis Y sama dengan 2X, yang diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Nah, di sini kan kita hanya diketahui kurvanya saja. Ada dua kurva, yaitu Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X. Nah, kemudian kita nggak tahu di soalnya batasnya berapa, maka sebelum kita memasukkan ke rumus, kita harus cari batasnya. Sehingga untuk menyelesaikan soal nomor 3 ini, kita akan melakukan langkah-langkah ini. Pertama, kita gambar daerahnya jika nggak diketahui ya gambarnya. Kemudian menentukan batas keduanya jika di soal tidak tahu batasnya berapa. Nah, tambahan, kalau misalnya di soal nggak diketahui batasnya, sudah dipastikan bahwa kedua kurva ini adalah berpotongan atau saling berpotongan. Setelah tahu batasnya, maka kita masukkan ke rumus metode cincin. Nah, dia mengelilingi sumbu X, maka kita pakai rumus yang ini. Nah, kemudian setelah itu kita mengkuadratkan masing-masing, kemudian dikurangkan. Lalu barulah kita bisa mengintegralkan. Langkah pertama ketika digambar maka akan seperti ini. Ini adalah garis Y sama dengan 2X, dan ini adalah kurva Y sama dengan X kuadrat. Karena tadi catatannya adalah untuk yang terhadap sumbu X, yang kurva di atas dikurangkan yang di bawah. Nah, yang di atas kurva yang mana? Kurva yang di atas itu kan yang ini, berarti Y sama dengan 2X. Maka Y sama dengan 2X itu adalah kurva yang pertama, berarti Y sama dengan 2X. Berarti yang kedua atau Y2 adalah X kuadrat. Nah, sehingga kemarin ingat kalau kedua kurva berpotongan, maka Y1 sama dengan Y2.
Nah, Y1 berapa? 2x, Y2 x kuadrat. Kalau dipindah ruas, maka 0 sama dengan x kuadrat min 2x. Nah, kemudian ketika difaktorkan, maka jadinya seperti ini. Ini kan x kuadrat min 2x sama dengan 0, sama dengan gini kan. Nah, ketika difaktorkan, maka x dikali x min 2 sama dengan 0. Nah, ini ketika difaktorkan untuk persamaan ini. Sehingga saya tulis di atasnya, berarti di sini x sama dengan 0 dan x min 2 sama dengan 0. Maka x sama dengan 0 dan x min 2 sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0, berarti min 2 dipindah ruas, berarti jadi x sama dengan 2. Maka batasnya adalah ini, yang 0 batas A, yang 2 adalah B-nya. Nah, sehingga langkah kedua ketika kita menentukan batas, maka batasnya x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Berarti yang ini adalah batas bawah dan ini adalah batas atas. Langkah ketiga, masukkan batas dan fungsi ke rumus metode cincin. Tadi kita sudah menentukan ya, karena dia terhadap sumbu x, maka rumusnya adalah yang ini. Nah, sekarang karena kita sudah tahu rumusnya, kita masukkan ke batasnya dan fungsinya. Batasnya berarti kan 0 sampai 2 ya, berarti pi 0 hingga 2 fx atau fungsi pertama. Fungsi pertama tadi kan 2x, berarti 2x dikuadratkan. Fungsi kedua atau gx-nya, jadi ini sama dengan fx, ini sama dengan gx atau fungsi kedua. Fungsi keduanya dikurangkan x kuadrat dikuadratkan. Sehingga ketika kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu mengkuadratkan masing-masing fungsi, maka hasilnya adalah V sama dengan pi integral 0 hingga 2x kuadrat, 2x dikuadratkan. Maka kita harus mengkuadratkan 2 dan x, nggak boleh hanya x-nya saja, ini salah. Berarti ketika ada 2x kurung yang dikurung dan dikuadratkan, maka hasilnya adalah 2 dikuadratkan x dikuadratkan 2 kuadrat, berarti 4 x kuadrat x kuadrat. Sehingga hasil dari 2x kuadrat adalah 4x kuadrat. Kemudian x kuadrat yang dikuadratkan, x pangkat 2 dikuadratkan, berarti pangkatnya ketika dikuadratkan, ketika ada pangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkat-pangkat itu dikalikan, berarti 2 dikali dengan 2, yaitu x pangkat 4. Maka fungsi yang baru adalah 4x kuadrat minus x pangkat 4. Jadi kita akan mengintegralkan ini. Jadi V sama dengan pi integral 0 hingga 2 dari 4x kuadrat minus x pangkat 4. Nah, sehingga kita ketika mengilustrasikan, maka daerahnya kan ini. Nah, ini diputar terhadap sumbu x, maka akan berbentuk seperti ini. Ini adalah daerahnya, daerah volumenya. Nah, ketika masuk ke langkah 5, yaitu mengintegralkan, kita punya fungsi baru. Fungsi barunya adalah ini, 4x kuadrat min x pangkat 4. Katakanlah 4x kuadrat min x pangkat 4 ini kita namai dengan fungsi h kecil x. Maka fungsi h kecil x itu sama dengan ini, 4x kuadrat minus x kuadrat. Itu ketika dia diintegralkan menjadi h besar x, maka 4 dibagi pangkat ditambah 1, berarti 4/3 x pangkat 3 dikurangi x pangkat 4 yang dikuadratkan, berarti 1 per pangkat ditambah 1, berarti 5, 1/5 x pangkat 5. Sehingga untuk volumenya adalah hasil integral ini. Jadi pi dikali ketika h besar x nya diganti dengan 2 dikurangi h besar 0, berarti ketika h besar x nya diganti dengan h besar ini, x nya diganti dengan 0, maka h besar 2 berarti h besar kan ini diganti dengan 2x nya, maka 4/3 2 pangkat 3 dikurangi 1/5
2 pangkat 5 karena X-nya diganti dengan angka 2, dikurangi H besar ini, X-nya diganti 0, berarti 4/3 0 kali 0 dikurangi 1/5 kali 0, maka ini 0 ya, hilang karena ini 0, sehingga sisa ini saja. Nah, 4/3 kali 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 8, ini 8, 8 kali 4 32 per 3, 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 itu 32, 2 pangkat 5 32 per 5, jadi kita samakan penyebutnya, berarti pi dikali dalam kurung ya 3 dan 5 disamakan berarti jadi 15 bagi 3, 5 kali 32 160, 15 bagi 5 3 kali 32 96, ketika dikurangkan berarti volumenya adalah 64 per 15 pi satuan volume. Nah, kemudian untuk metode yang terakhir yaitu metode kulit tabung. Nah, metode yang terakhir ini berbeda dengan dua metode sebelumnya. Bedanya, arah putarnya itu berbeda dengan batasnya. Misal ketika arah putarnya pada sumbu X, maka batas integralnya adalah pada sumbu Y. Nah, metode ini digunakan ketika kesulitan untuk mengubah fungsi Y, atau misal Y bla 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 X itu susah untuk diubah ke dalam bentuk fungsi X bla 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 Y. Nah, untuk volume benda putar dengan metode kulit tabung ini dibedakan menjadi dua, yaitu volume benda putar mengelilingi sumbu X atau Y, dan volume benda putar yang dibatasi oleh dua kurva. Nah, yang pertama, volume benda putar mengelilingi sumbu X atau Y. Pertama, mengelilingi sumbu Y dan batas di sumbu X. Nah, tadi kan sempat dibahas ya di slide sebelumnya, bahwa kalau untuk kulit tabung, metode kulit tabung ini, batas itu tidak sama dengan arah putar, sumbu putar. Nah, batasnya di sumbu X, sumbu putarnya di sumbu Y. Sehingga ketika ada sebuah kurva Y sama dengan fx dengan batas X, dengan batas pada sumbu X, diputar mengelilingi sumbu Y, maka rumusnya adalah 2pi integral A hingga B X dikalikan dengan fungsi yang diketahui. Jadi berbeda ya, kalau misalnya metode cincin atau cakram tadi, volumenya adalah pi integral A hingga B X fungsi fx yang dikuadratkan. Nah, kalau yang metode kulit tabung itu 2pi integral batas pada sumbu X dikali X fx terhadap dx. Jadi ketika dia diputar mengelilingi sumbu Y, maka rumusnya seperti ini. Nah, untuk metode kulit tabung ini kita menggunakan metode menghitung salin tabung. Nah, kita menggunakan seperti menghitung kulit tabung ini. Kulit tabung kan berarti kalau dibuka itu bentuknya persegi panjang begini ya. Maka kita menggunakan metode menghitung persegi panjang ini dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran dikalikan dengan tingginya atau lebarnya. Nah, ini yang dimaksud dengan metode disebut metode kulit tabung. Nah, untuk yang selanjutnya juga sama, hanya kebalikannya saja. Ini mengelilingi sumbu X tapi batas di sumbu Y. Nah, kalau sebelumnya kan mengelilingi sumbu Y, batas di X. Kalau ini mengelilingi sumbu X, batasnya ada di Y. Rumusnya apa? Rumusnya 2pi integral A hingga B Y dikalikan dengan fungsinya, diintegralkan terhadap dy. Nah, kemudian yang kedua tadi volume benda putar yang dibatasi oleh dua kurva. Nah, dibatasi oleh dua kurva ketika di soal disuruh untuk mengelilingi sumbu Y dan batasnya ada di sumbu X.
pada prinsipnya sama dengan yang pertama ini, akan tetapi ini ada dua kurva, sehingga rumusnya tinggal dikurangkan kurva yang pertama dikurangkan kurva kedua, kemudian dikali dengan X. Untuk rumus depannya ini sama, yang membedakan hanyalah pengurangan kedua kurvanya, pengurangan kedua fungsinya. Nah, kemudian ini juga sama, yang membedakan adalah sumbu putarnya diputar terhadap sumbu apa dan batasnya. Nah, kalau di sini batasnya Y, berarti kalau Y berarti dia diputar terhadap X, karena ingat kulit tabung itu sumbu dan sumbu putar dan batasnya itu berbeda. Maka ketika batasnya ada di Y, maka sumbu putarnya ada di X, sehingga rumusnya adalah serba Y. Jadi 2pi integral batas A hingga B. Ingat batasnya ini ada pada sumbu Y ya, atau pada garis Y, bla bla. Y dikalikan fungsi F dikurangkan fungsi G terhadap DY. Nah, kita masuk ke contoh. Contoh, tentukan volume benda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan minus X pangkat 3 plus 4X. Dengan garis batasnya itu X sama dengan 0, X sama dengan 1. Dan sumbu X diputar mengelilingi sumbu Y. Jadi, sumbu putarnya adalah Y ya. Nah, untuk mengerjakannya kita harus menggunakan langkah-langkah ini. Langkah pertama, gambar daerahnya jika tidak diketahui. Kemudian kedua, identifikasi soalnya yang dimaksud. Ada berapa kurva? Ada kurva yang satu atau dua kurva. Kemudian dia diputar pada sumbu apa? Diputar pada sumbu X atau pada sumbu Y. Batasnya pada sumbu apa? Batasnya pada sumbu X atau Y. Jadi, misal batasnya pada sumbu X sama dengan A dan X sama dengan B, atau batasnya pada Y sama dengan A atau Y sama dengan B, seperti itu. Kemudian setelah itu menentukan rumus. Kalau misalnya satu kurva berarti pakai rumus yang ini. Kalau satu kurva ini atau ini kemungkinannya. Kalau dua kurva ini atau ini. Nah, kemudian masukkan batas dan fungsi ke rumus metode kulit tabung sesuai rumus yang sudah ditentukan pada langkah ketiga, berarti pada langkah ini. Jadi langkah ini rumus yang kita tentukan diketahui dari langkah yang kedua. Nah, kalikan variabel X atau Y, berarti misal setiap rumus kan ada variabelnya ya, ada Y, kemudian ada X. Nah, ini dikalikan, jangan lupa dikalikan pada fungsinya. Kemudian baru diintegralkan. Nah, kita ke langkah 1. Langkah 1, kurva Y sama dengan min X pangkat 3 plus 4X ketika digambarkan adalah seperti ini. Nah, batasnya pada sumbu apa? Batasnya pada X0 dan X1, berarti X0 di sini sampai X1 positif, berarti ini adalah daerahnya. Kemudian diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, pada sumbu ini diputarnya. Berarti nanti kira-kira di sini juga ada. Nah, hasil pemutarannya. Langkah kedua, identifikasi soal yang dimaksud, ada berapa kurva. Nah, ini yang diketahui hanya satu kurva, berarti hanya satu kurva. Karena di satu kurva, maka kemungkinan rumus yang kita pakai, kalau nggak yang slide yang ini atau yang ini. Nah, tergantung dia sumbunya di mana. Nah, tadi kan sudah diketahui satu kurva dan diputar mengelilingi sumbu apa? Diputar mengelilingi sumbu Y. Diputar mengelilingi sumbu Y dengan batas garis X tentunya, karena saling berlawanan antara sumbu putar dan batasnya. Nah, diputar mengelilingi, ingat diputar mengelilingi sumbu Y dengan batas garis X. Nah, berarti diputar mengelilingi sumbu Y dengan batas pada sumbu X. Berarti kita pakai rumus yang ini. Berarti 2pi integral A hingga B X, karena batasnya ada sumbu X. Sehingga untuk rumusnya
kita pakai ini, V sama dengan 2pi integral A hingga B x fx dx. Ingat, setelah itu kita masuk langkah keempat. Masukkan batas dan fungsi ke rumus metode kulit tabung sesuai rumus yang sudah ditentukan pada langkah ketiga tadi. Jadi kan kita pakai rumusnya ini ya, sudah ditentukannya. Kemudian masukkan batasnya. Batasnya tadi 0 hingga 1. Berarti 2pi 0 hingga 1 dari x dikali fungsinya x dikali minus x pangkat 3 plus 4x. Nah, x dikali minus x pangkat 3 plus 4x ya jadinya. Nah, kemudian langkah kelima apa? Kalikan variabel x. Jadi kalau misal di sini x ya dikalikan x, kalau misal di sini y, di ini y ya dikalikan dengan y. Nah, sehingga x dikalikan minus x pangkat 3 plus 4x. X kali minus x pangkat 3. Berarti pangkatnya bertambah, maka minus x pangkat 4. Karena ini x pangkat 1 ya. X pangkat 1 dikali minus x pangkat 3. Maka pangkatnya ditambah, yaitu minus x pangkat 4. Tambah 4x kuadrat. Nah, di sini kan 4x kan sama aja kayak x-nya pangkat 1. Pangkat 1 tambah pangkat 1, maka pangkat 2. Maka fungsi yang baru adalah ini, minus x pangkat 4 plus 4x kuadrat. Ini adalah fungsi yang baru. Nah, fungsi yang baru kan ini, minus x kuadrat plus 4x kuadrat. Ini kita beri nama baru, yaitu g kecil x. Nah, ketika kita beri nama baru g kecil x, berarti ketika kita integralkan, maka dia jadi g besar x. Nah, g kecil x sama dengan minus x pangkat 4 plus 4x kuadrat. Ketika diintegralkan, maka minus ini sebagai konstanta ya. Jadi kita nggak perlu kita abaikan saja. Jadi x pangkat 4 ketika diintegralkan berarti dibagi 4 tambah 1 berarti 1/5 x pangkat 5 plus 4 per pangkatnya tambah 1 berarti 4/3 x pangkat 3. Nah, sehingga volumenya adalah hasil integral dari g kecil ini dikalikan 2pi. Berarti 2pi dikali g besar ketika x-nya dimasukkan 1 dan dikurangi ketika g besar x-nya dimasukkan 0. Maka 2pi dikali kurung yang sangat besar min 1/5 x-nya dimasukkan 1. Berarti 1/5 ditambah 4/3 x-nya dimasukkan 1. Berarti 4/3 kali 1 dikurangi, jangan lupa kurung lagi karena ada tanda minus ya di sini. Min 1/5 x-nya dimasukkan 0. 4/3 juga x-nya dimasukkan 0. Nah, ini hasilnya 0 ya. Sama dengan 0. Maka kita tinggal menghitung yang ini. Min 1/5 kali 1/5 1, berarti tetap min 1/5. Plus 4/3 kali 1/3, 1/3 1 kali 4/3, tetap 4/3. Sehingga 2pi jangan lupa tetap diikutkan. Berarti penyebutnya disamakan dulu, 15. Karena 5 dikalikan dengan 3. 15 bagi 5, 3 dikalikan dengan 1 berarti 3 jangan lupa tanda minusnya di depan, berarti minus 3 ditambah 15 bagi 3 5 kali 4 20, sehingga minus 3 tambah 20 sama dengan 20 dikurangi 3 berarti 17 dibagi 5 dikalikan dengan 2pi, berarti 2pi dikalikan 17 dikali 2 34 pi per 15. Atau kita bisa tulis juga 34, pi-nya di atas juga tidak apa, per 15. Atau ketika di pecahannya disederhanakan lagi, maka kita bisa tulis 2 4 per 15 pi. 15 kali 2 30 tambah 4 34 per 15 volume satuan. Nah, itu adalah untuk volume beda putar. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya atau tanyakan di grup dan menghubungi saya secara pribadi.